Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video ini saya akan menjelaskan sesuatu yang penting, yaitu tentang gangguan bipolar. Mungkin di sini sudah banyak telah mendengar istilah tersebut, tetapi tidak tahu apa arti sebenarnya. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu bipolar, gejalanya, cara mengelolanya, dan bagaimana kita pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Jadi pastikan untuk menonton sampai akhir ya. Selanjutnya, bipolar bukan sekedar perubahan suasana hati biasa. Saat fase mania, seseorang mungkin merasa sangat berenergi, percaya diri berlebihan, bahkan melakukan hal-hal impulsif. Sebaliknya, dalam fase depresi, mereka bisa merasa sangat sedih, kehilangan minat pada hal-hal yang biasa dinikmati, bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Di segmen kedua ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bipolar. Tidak semua gangguan bipolar itu sama, namun ada jenis yang berbeda-beda. Yang pertama, ada bipolar tipe 1, yaitu ditandai dengan episode mania penuh yang berlangsung setidaknya 7 hari atau lebih singkat jika memerlukan rawat inap. Atau bisa dibilang depresi berat juga sering terjadi. Yang kedua, ada bipolar tipe 2, yaitu episode mania yang lebih ringan disebut hipomania, atau diselilingi dengan episode depresi berat. Yang ketiga, ada cyclothymic disorder, atau perubahan suasana hati yang lebih ringan tetapi berlangsung lebih lama, biasanya selama 2 tahun atau lebih. Di segmen ketiga ini saya akan menjelaskan tentang gejala dan dampaknya bipolar. Secara visual, yaitu orang yang berjuang dengan gejala bipolar atau diikuti oleh ilustrasi solusi. Secara narasi, gejala bipolar sangat bervariasi atau tergantung pada fase yang sedang dialami. Dalam fase mania atau hipomania, bisa disebut seperti energi berlebihan, bicara cepat, tidur sedikit, merasa tak terkalahkan, atau perilaku impulsif. Secara fase depresi bisa disebut seperti kesedihan mendalam, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, atau perasaan tidak berharga. Jika tidak ditangani, bipolar dapat memengaruhi pekerjaan, hubungan, dan kualitas hidup seseorang. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, banyak orang dengan bipolar bisa menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Di segmen keempat, saya akan memberitahukan tentang pengelolaan dan pengobatan gangguan bipolar. Bagaimana cara mengelola gangguan bipolar? Yang pertama, itu ada pengobatan, yaitu dokter biasanya meresepkan obat seperti penstabil suasana hati atau antidepresan. Yang kedua, itu ada psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan perilaku atau terapi interpersonal bisa membantu mengelola emosi dan hubungan. Yang ketiga, ada gaya hidup sehat, yaitu tidur yang cukup, olahraga teratur, dan menghindari alkohol atau narkoba yang penting. Yang keempat, itu ada dukungan sosial, yaitu berbicara dengan keluarga, teman, atau bergabung dengan komunitas yang bisa membantu memberikan kekuatan. Dalam segmen terakhir, saya akan menjelaskan tentang mengurangi stigma. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma terhadap gangguan mental. Banyak orang dengan bipolar merasa malu atau takut untuk mencari bantuan karena takut dihakimi. Kita semua memiliki peran untuk mengubah ini. Cobalah untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan sebarkan informasi yang benar. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berikut adalah contoh bagaimana zaman sekarang atau bisa disebut Gen Z yang bisa menyebabkan gangguan bipolar. Cekidot. Ya, dua itu sih karakteristiknya, depresi sama anxiety. Nah, cuman kalau untuk generasi Z ini biasanya ada tambahan. Tambahannya apa yang banyak dialami gangguan psikologisnya adalah ADHD. Kalau dari generasi milenial itu lebih karena saking mereka terlalu optimisnya, jadi kadang-kadang reality bites kan gitu. Oh, ternyata hidup nggak seperti itu ya. Nah, sementara kalau generasi Z itu lebih kepada kenapa cenderung depresi, karena mereka ya realistis tapi kadang-kadang jadi kenapa sih hidup susah banget, aduh nggak gitu. Yang kedua, biasanya mereka sama-sama punya karakteristik pencemas gitu. Generasi milenial karena terlalu optimistik itu, jadi ketika kemudian reality bites, mereka kemudian mulai mempertanyakan next what's gonna happen nih gitu. Kemudian jadi seperti itu cemas sekali. Kalau si generasi Z ya kayak tadi, karena dia orangnya realistis, hidup lahir di masa resesi, jadi kadang-kadang sering mencemaskan apa yang akan terjadi in the near future.
Mencari gejala depresi di zaman modern membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu. Yang pertama, ada jaga keseimbangan hidup manajemen waktu, yaitu tetapkan batas waktu untuk bekerja dan beristirahat. Yang kedua, ada hindari overworking, yaitu hindari prokrastinasi, selesaikan tugas secara bertahap untuk mengurangi stres. Yang ketiga, ada prioritaskan hal penting, yaitu fokus pada hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Yang kedua, ada rawat kesehatan fisik, olahraga teratur, yaitu aktivitas fisik dapat meningkatkan hormon endorfin yang membantu suasana hati. Dan pola makan sehat, yaitu konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayuran, protein, dan biji-bijian. Hindari konsumsi berlebihan gula dan kafein. Dan tidur yang cukup, yaitu usahakan tidur 7-9 jam setiap malam agar tubuh dan pikiran pulih. Yang ketiga, ada kelola stres, yaitu meditasi atau yoga. Seperti teknik relaksasi ini dapat membantu menenangkan pikiran. Dan hobi atau aktivitas kreatif, yaitu luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Selanjutnya ada menulis jurnal, yaitu tulis perasaan dan pikiran Anda untuk mengurangi tekanan emosional. Yang keempat, ada bangun hubungan sosial yang positif. Berbicara dengan orang terdekat, seperti curhat kepada teman atau keluarga, dapat meringankan beban pikiran. Lalu ada ikut komunitas, seperti bergabung dalam kelompok atau komunitas dengan minat yang sama, dapat membantu Anda merasa lebih terhubung. Yang kelima, ada batasi penggunaan media sosial, kurangi perbandingan sosial, seperti hindari membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Lalu ada detox digital, seperti luangkan waktu tanpa perangkat digital untuk memberi jeda pada otak. Yang keenam, kenali tanda-tanda awal jika Anda mulai merasa sedih, berkepanjangan, kehilangan minat, atau mengalami kesulitan tidur. Segera cari bantuan. Yang ketujuh, cari bantuan profesional. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jika gejala terus berlanjut, terapi seperti CBT atau kognitif behavioral terapi atau pengobatan lain mungkin diperlukan. Setiap orang memiliki kondisi unik, jadi penting untuk menemukan cara yang paling cocok untuk Anda. Selanjutnya ada beberapa kegiatan untuk mengurangi gangguan depresi. Yang pertama, ada aktivitas fisik seperti olahraga ringan, yaitu jalan santai, jogging, bersepeda, atau yoga. Dapat meningkatkan hormon endorfin yang membantu mengurangi stres. Tarian atau zumba, yaitu bergerak dengan musik, dapat menyenangkan dan melepaskan ketegangan. Atau seperti berkebun, yaitu merawat tanaman, dapat memberikan rasa tenang dan pencapaian. Yang kedua, ada aktivitas kreatif. Kita bisa melakukannya dengan melukis atau menggambar, seperti salurkan emosi melalui seni, lalu menuliskan jurnal atau puisi, lalu ekspresikan perasaan dan pikiran secara tertulis. Lalu ada kerajinan tangan, seperti membuat sesuatu, seperti merajut atau DIY proyek, dapat memberikan fokus yang baru. Yang ketiga, ada aktivitas sosial, seperti bertemu teman atau keluarga. Habiskan waktu bersama orang yang membuat Anda merasa nyaman. Lalu ikut komunitas, seperti bergabung dengan kelompok yang memiliki minat serupa, seperti klub buku atau kelas memasak. Selanjutnya ada volunteering, yaitu membantu orang lain dapat memberikan rasa tujuan dan kepuasan. Yang keempat, ada aktivitas relaksasi, yaitu meditasi atau mindfulness. Teknik ini membantu Anda fokus pada momen sekarang, seperti peregangan atau yoga, yang bisa membantu mengurangi ketegangan tubuh atau pikiran. Selanjutnya ada aromaterapi, yaitu gunakan minyak esensial seperti lavender atau menciptakan suasana menenangkan. Yang kelima, ada aktivitas di alam, seperti berjalan di taman atau di pantai. Berada di alam dapat membantu menenangkan pikiran. Lalu ada mendaki gunung. Seperti aktivitas ini dapat memberikan kombinasi olahraga dan terapi alam, mendengarkan suara alam, dan menikmati suara burung, ombak, dan atau angin. Yang keenam, Anda bisa melakukan dengan hobi dan hiburan, menonton film atau mendengarkan musik. Pilih genre yang dapat meningkatkan suasana hati. Lalu bisa membaca buku dan novel. Kita juga bisa refleksi dan pengembangan diri, seperti kita menulis hal-hal positif yang kita lakukan dalam sehari-hari. Baiklah, terima kasih telah menonton video
yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika kalian atau kerabat kalian sedang mengalami gangguan bipolar, jangan segan untuk mengambil keputusan untuk datang ke profesional kesehatan mental. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar!